Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan bahas lanjutan. Kemarin kita sudah bahas secara detail terkait usulan penambahan usia pensiun Bapak Ibu menjadi 65 sampai 70 tahun. Nah, hari ini kita akan ulas seperti apa respon dari pihak istana dan DPR. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, Korpri ya, yang saat ini diketuai oleh Prof. Zudan dan juga menjabat sebagai Kepala BKN saat ini, itu menyampaikan usulan penguatan ASN melalui penambahan usia pensiun. ASN ya, yang tadinya guru dalam hal ini tuh 60 tahun maksimal, itu bisa menjadi 62, 65, bahkan sampai 70 tahun. Nah, ini usulan sudah dilayangkan ke pihak pemerintah, dan seperti apa responnya, ini akan kita ulas Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum menyimak video kami sebelumnya dan belum memahami seperti apa ya 62 tahun, 65 tahun, 70 tahun, siapa saja yang pensiun di usia itu sesuai usulan ini, boleh cek di video kami sebelumnya. Kami sudah ulas lengkap sesuai dengan jabatan fungsional Bapak Ibu. Nah, seperti apa respon dari pihak terkait dalam hal ini? Pertama, istana, kita akan cek responnya dari pihak pemerintah, eksekutif, dan juga dari legislatif, DPR Bapak Ibu ya. Nah, dari pihak istana itu memberikan respon seperti ini, disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ya, Pak Hasan Nasbi. Nah, informasinya Bapak Ibu secara detail bisa cek di detik.com. Ini adalah salah satu media nasional yang bagus untuk jadi referensi informasi rekan-rekan guru. Pak Hasan menilai ya, usulan Korpri soal batas usia pensiun menjadi 70 tahun hal yang sah. Meski begitu, Hasan membeberkan pemerintah memiliki banyak pertimbangan terkait tenaga ASN. Kata Pak Hasan seperti ini, ya ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya, karena sebagai sebuah usulan ya tentu sah-sah saja, dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Kemudian lebih lanjut, Pak Hasan Nasbi menyatakan walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni, yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Nah, itu dari istana. Kemudian seperti apa respon dari pihak DPR RI? Ini bisa kita lihat di liputan6.com Bapak Ibu. Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani itu merespon terkait usulan perpanjangan usia pensiun Bapak Ibu ke dalam revisi Undang-Undang ASN. Kata beliau seperti ini, terkait dengan ASN untuk diperpanjang, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalau diperpanjang, produktivitas kepegawaian akan lebih baik? Dan yang penting juga bagaimana ASN bisa lebih efektif melayani masyarakat. Nah, itu respon dari Ketua DPR RI, dan menarik Bapak Ibu, salah satu berita dari newsdetik.com juga, ini ada di posting beritanya tanggal 27 Mei, beberapa hari yang lalu. Judulnya adalah Komisi 2 DPR dan Menpan RB segera rapat bahas usulan ASN pensiun 70 tahun. Nah, ini menarik karena usulan dari Prof. Zudan, Ketua Korpri dan Kepala BKN saat ini, itu akan dibawa ke forum rapat DPR Bapak Ibu bersama Menpan RB. Jadi memang usulan ini bukan usulan kaleng-kaleng, ini usulan yang memang serius. Ini bisa kita lihat nanti akan sampai di pembahasan DPR dan pihak eksekutif melalui Menpan RB terkait penambahan usia pensiun menjadi 70 tahun Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini rapatnya belum terlaksana, kita masih menunggu rapatnya. Kami akan pantau seperti apa perkembangannya dari pembahasan di DPR dengan pihak pemerintah terkait usulan dari Ketua Korpri ini, penambahan usia 70 pensiun menjadi 65 sampai 70 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum menyimak video kami sebelumnya, kenapa ada yang 62 tahun, pensiun di 65 tahun dan pensiun di 70 tahun? Mari kita ulas Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu dan seperti apa detail usulannya. Untuk Bapak Ibu yang belum menyimak video kami sebelumnya, mari kita ulas sama-sama. Ada beberapa usulan poinnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada usulan pensiun, usia pensiun untuk jenjang jabatan manajerial dan non manajerial. Kalau kita kan guru masuk di fungsional. Nah, di bagian fungsional, di bagian B disebutkan di sini, pejabat fungsional ahli utama itu yang pensiun di usia 70 tahun dalam usulan ini.
Sementara pejabat ahli media itu 65 tahun. Dan ahli muda itu 62 tahun. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memahami jenjang jabatan fungsional guru ini, mari kita ulas. Nah, coba kita ulas sejenak terkait jabatan fungsional guru. Itu diatur di Peraturan Menteri Pan-RB ya, nomor 16 tahun 2009. Ini sudah lama regulasinya, tapi masih ada sampai saat ini. Memang ada regulasi terbaru Bapak Ibu, yaitu di Permen Pan-RB nomor 21 tahun 2024. Ini lebih spesifik ke jabatan fungsional guru, tapi secara jenjang jabatan ada yang relasinya dengan golongan ASN. Nah, terkait jenjang jabatan dan pangkat Bapak Ibu, ini terkait dengan pangkat. Ini kita ketahui ada guru pertama, jabatan fungsional guru ya, ada guru muda, ada guru madi, ada guru utama. Nah, guru utama itu ya, kita mulai dari guru utama yang paling tinggi ya. Guru utama itu untuk yang golongan 4D sampai 4E. Jadi golongan 4D sampai 4E. Guru utama dalam usulan usia pensiun ini di bagian sini ya. Jabatan fungsional ahli utama pensiun di usia 70 tahun. Jadi ke depan kalau usulan ini terrealisasi, maka untuk guru yang berada di golongan 4D atau 4E itu yang bisa tembus ke usia pensiun 70 tahun Bapak Ibu. Dan untuk guru yang usia jabatannya di ahli media itu 65 tahun. Ahli media itu di sini ya, di bagian C, itu untuk guru golongan 4A. Nah, artinya kalau Bapak Ibu misalnya golongannya 4A ya, Bapak Ibu kemudian usulan ini gol, maka Bapak Ibu usia pensiunnya 65 tahun, bukan lagi 60. Sekarang kan semua 60 tahun Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa sampai ke golongan 4D, Bapak Ibu pensiun 70 tahun. Kalau Bapak Ibu sampai di golongan 4A, maka pensiunnya di 65 tahun. Selanjutnya di sini, fungsional ahli muda itu 62 tahun. Nah, ahli muda di guru muda ya, kalau guru. Nah, jadi kalau golongan 3C dan 3D, maka dia pensiun di 62 tahun. Dan kalau golongan 3A, 3B atau pertama ya, jabatan fungsional pertama, dia 60 tahun. Nah, jadi ada 4 jenjang di Bapak Ibu. Sederhananya seperti ini. Guru utama ya, guru utama golongan 4D atau 4E itu 70 tahun usia pensiunnya. Tapi kalau Bapak Ibu di golongan 4A, 4B atau 4C, maka Bapak Ibu di usia pensiunnya 65 tahun. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu golongannya 3C sampai 3D atau 3D, maka Bapak Ibu usia pensiunnya 62 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sampai di golongan 3A atau 3B, maka Bapak Ibu pensiun di 60 tahun. Nah, ini jadi menyesuaikan dengan jenjang jabatan atau golongan pangkat seperti itu. Rata-rata guru, pantauan kami di lapangan itu bisa pensiun saat ini ya, konteks saat ini 60 tahun itu rata-rata di 4A, 4B. Artinya kalau regulasi ini berlaku, maka dia akan bertambah usia pensiunnya di 65 tahun. Dan akan bisa di-extend, diperpanjang lagi, karena dalam menuju 65 tahun tentu akan ada proses kenaikan pangkat dan bisa jadi sampai di golongan 4D, Bapak Ibu. Nah, di usia 70 tahun. Sehingga memang ada peluang untuk guru itu bisa sampai di pangkat fungsional tertinggi, yaitu di guru utama, golongan 4D atau 4E. Saat ini guru-guru itu kan jarang yang sampai di 4D atau 4, apalagi 4E. Nah, ke depan kalau usia pensiun ini diberlakukan sampai 70 tahun, maka potensi atau peluang untuk sampai di jenjang jabatan tertinggi guru itu akan bukan hal yang mustahil Bapak Ibu.